Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fitri Nurhayati Maulidina. I'm from English department. I'm going to interview an English interpreter who has experience an interpreter. Here is the interview. Pertama-tama, mohon maaf, Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bapak Nur Kolbi. Saya dulu pernah kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Ahmad Dahlan. Saya dulu pernah menjadi penerjemah dan sekarang jadi guru. Selanjutnya saya akan masuk ke beberapa pertanyaan untuk wawancara tentang interpreting. Yang pertama yaitu bahasa apa yang pernah Bapak terjemahkan? Bahasa apa yang pernah saya terjemahkan sesuai dengan kuliah saya dulu, yaitu bahasa Inggris. Jadi saya menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Selanjutnya, kenapa sih Bapak memilih bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk diterjemahkan? Karena sama dengan pendidikan saya, jadi saya insya Allah ahli dalam berbahasa Inggris, ahli juga dalam mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia, begitu juga sebaliknya. Jadi sama dengan pendidikan saya. Apakah pernah Bapak itu mencoba untuk menerjemahkan bahasa lainnya? Saya dalam menerjemahkan bahasa, karena saya bukan ahlinya, itu dibutuhkan keahlian kalau mau jadi penerjemah. Jadi nggak boleh ngawur, nggak boleh waton, harus tahu katanya, harus tahu menyusun kalimatnya, jangan sampai salah informasi. Makanya saya belum berani jadi penerjemah bahasa lain. Oke. Sudah berapa lama Bapak menjadi penerjemah atau berpengalaman pernah menjadi penerjemah? Saya jadi penerjemah dari dulu waktu kuliah akhir sampai lulus kuliah awal mungkin 3 tahun. Tapi itu sesama teman, dari teman ke teman. Pernah nggak mencoba untuk misalnya orang-orang yang dari luar atau yang lainnya? Orang dari luar belum pernah. Kalau biasanya tuh mungkin bukan dari luar, tapi orang dalam pernah menerjemahkan. Saya itu menerjemahkan majalah kampus. Jadi saya menerjemahkan sebuah berita 1-2 halaman dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Itu mungkin yang paling banyak yang pernah saya terjemahkan. Apa kesulitan ketika menjadi penerjemah? Ya, kompleksitas bahasa. Jadi kan dalam bahasa Inggris, dalam semua bahasa lah, ada bahasa yang simple, ada juga bahasa yang kompleks atau rumit. Jadi kita harus hati-hati dalam menerjemahkan bahasa yang kompleks. Apa itu bahasa yang kompleks? Bahasa yang kompleks adalah bahasa yang mengandung kata-kata yang awam bagi kita, awam bagi orang umum. Jadi kita harus menempatkan kata-kata tersebut agar jadi suatu kalimat yang tepat dan padu dan sesuai dengan informasi yang benar, sesuai informasi yang ingin kita terjemahkan. Nah, dengan adanya kesulitan tersebut, bagaimana sih Bapak itu menghindari kesulitan-kesulitan tersebut? Caranya kita menambahkan ilmu dalam diri kita, dalam bahasa yang ingin kita terjemahkan. Kita ya mungkin dengan googling itu juga menambah ilmu. Kita mungkin bisa juga tanya teman dengan bagaimana cara kita menyusun kata ini ke dalam sebuah kalimat, bagaimana kita mengartikan kalimat ini ke dalam bahasa asli kita. Ya seperti itu. Nah, tadi kan saya menanyakan kesulitan. Nah, sekarang saya menanyakan apa sih kesenangan menjadi penerjemah? Hal apa yang paling mudah untuk menerjemah?
kesenangan menjadi penerjemah artinya kita bisa menjadi lebih ahli dalam bahasa tersebut. Kita bisa mendapatkan ilmu, kita juga bisa mendapatkan informasi yang belum pernah kita ketahui. Contohnya kalau kita menerjemahkan sebuah berita, kita menerjemahkan sebuah karya ilmiah atau apa, kita kan belum tentu tahu informasi yang ada di situ. Nah, kita membacanya, kita otomatis menjadi tahu informasi tersebut. Dan ya, kalau dalam menerjemahkan tentu kita juga harus meningkatkan ilmu bahasa kita. Jadi dalam prosesnya kita juga sambil belajar. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang boleh dan tidak boleh penerjemah lakukan saat menerjemah? Kalau di pendidikan itu seperti kode etik gitu. Yang tidak boleh atau yang tabu dilakukan oleh penerjemah adalah membuat sebuah informasi atau membuat sebuah informasi yang salah atau merubah sebuah informasi. Kan kita mengartikan misalnya dari bahasa Indonesia ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tapi kalau penerjemahnya nggak ahli, kita bisa keliru dalam membuat bahasa Inggrisnya. Jadi malah salah arti. Nah, salah arti itu bisa salah informasi dan malah membuat keliru pembahasannya. Makanya jangan sampai keliru dalam mengartikan artinya atau maksudnya. Oke, baik Pak, sudah selesai. Sebentar Pak. That was my interview for the interpreter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.